Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 dari kelas 12/9 yang sudah mempresentasikan materinya tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah tampilannya begitu baik dan menarik. Nah, untuk selanjutnya marilah kita saksikan dengan penampilan yang kedua, yaitu dari kelompok kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, sebenarnya kita punya jargon. Mending jargon dulu atau materi dulu? Jargon. Siap gak? Masih siap? Masih siap mendengarkan? Siap. Masih semangat? Semangat. Jangan loyo-loyo ya buat menyiapkan jargonnya. Jadi jargonnya gini, dengerin baik-baik. Kalau aku bilang we humans and what we like, bener, jangan dulu gitu dong. Sedih nih kita. Kalian jawabnya humanity, peace, and justice. Gampang kan ya? Humanity, peace, and justice. Gerakannya gini, kan ada nada ya. Rada bernada dikit, rada ada lagu-lagunya dikit lah. Kalau misalkan aku bilang we humans and what we like, kalian jawabnya humanity, peace, and justice. Paham gak? Humanity, peace, and justice. Baik, coba ulang dikit. Humanity, peace, and justice. Peace and justice. Peace and justice. Oke ya, kita coba. What? We humans and what we like. Kurang cepat. We humans and what we like. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kedua. Kelompok apa sih? Kemanusiaan adil dan beradab. Tebak rantai di sila kedua ada berapa? Berapa bulat-bulat namanya? Siap, betul. Hadiahnya nanti. Insya Allah. Perkenalkan, saya sendiri Regita Melia Azena dengan anggota saya yang sangat cantik dan membanggakan. Kang Siran, Eko, Kang Rizky, Teh Cut, Teh Laudia, Teh Yasmin, dan juga Teh Cindy. Selamat menyimak dan dia orang IKN ya? Iya. Ganti lagi bukan? Teman-teman, pengertian dari sila kedua yaitu sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini menekankan betapa pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sila ini juga memiliki beberapa nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Nilai ini mengakui dan menghormati martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kita harus memperlakukan setiap individu dengan hormat dan layak sebagai manusia. Yang kedua yaitu nilai keadilan. Nilai ini menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek lainnya. Jadi, semua orang harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang terakhir yaitu aspek nilai keberadaban. Nah, nilai ini yang mengharuskan kita berperilaku sopan dan beretika ketika dalam pergaulan sosial. Jadi nilai ini itu mencakup penghormatan norma-norma sosial yang ada di
kemudian di sini ada makna sila kedua. Makna sila kedua ini menggambarkan suatu satu satuan yang utuh dan kuat. Dapat disimbolkan dari lambangnya. Yang bersimbol itu ada rantai yang terdiri dari dua bentuk, yaitu lingkaran dan persegi. Kemudian dan mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Maknanya apa? Dari perbedaan bentuk rantai ini menggambarkan bahwa manusia itu memiliki karakter, sifat ya atau suku, agama dan yang berbeda-beda. Dan di sini saling berkaitan, maksudnya manusia itu saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Dan manusia itu sesuai hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk menjalani hidupnya. Dan yang terakhir itu jumlah dari rantai ini yang terdapat 17. Hal ini diharapkan oleh para petinggi kita atau perumus sila kedua ini, diharapkan agar generasi selanjutnya dapat terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan tanggalnya itu 17 Agustus dan dapat terus menjadi generasi yang maju dan baik, dan sesuai gambarnya warnanya itu warna emas, dan diharapkan menjadi generasi yang dapat membanggakan dan memajukan bangsa. Next. Nah, untuk selanjutnya contoh implementasi. Yang pertama adalah memanusiakan manusia seperti 5S lah. Dan yang kedua yaitu tidak menganggap rendah seseorang. Jadi jangan merasa dirinya itu paling tinggi dibanding yang lain. Terus untuk yang memanusiakan manusia contohnya jangan manggil, oh ini tadi yuk. Kemudian di sini ada contoh perilaku atau implementasi lainnya di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh lainnya itu yang pertama itu tidak boleh membeda-bedakan manusia. Ya, tahulah ya gimana. Kemudian yang kedua itu memiliki rasa simpati dan empati. Nah, simpati dan empati ini sendiri memiliki definisi yang berbeda. Simpati ini adalah perasaan kita terhadap orang lain. Kemudian kalau empati ini kayak kita tuh benar-benar memahami apa yang dia rasakan gitu. Jadi kita harus memiliki seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mengakui persamaan derajat seperti hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, maksudnya gimana? Kan setiap orang itu berbeda ya di dunia ini. Nah, tetapi dalam Indonesia ini kita tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contohnya hak itu kita dapat mendapatkan hak pendidikan. Nah, semua orang di dunia ini kan pasti sekolah kan, atau enggak gimana ya, memiliki pendidikan yang baik gitulah. Kemudian untuk kewajiban sendiri, misalnya kewajiban membayar pajak gitu. Nah, di Indonesia ini tapi nggak di Indonesia aja ya, di semua negara juga semua itu wajib membayar pajak. Nah, jadi maksud mengakui persamaan derajat itu, walaupun kita misalnya ada orang yang berada dan juga ada orang yang kurang berada, tetapi mereka berdua ini tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan semoga dengan dalam mengakui persamaan derajat ini memacu keadilan dalam sebagai warga negara Indonesia. Contoh yang lain dari implementasi sila kedua juga, misalnya ada saling membantu satu sama lain. Mengapa saling membantu satu sama lain itu termasuk ke dalam contoh implementasi sila kedua? Jadi contohnya ya. Sumpah. Implementasi sila kedua yang itu saling membantu satu sama lain. Nah, kenapa saling membantu satu sama lain itu termasuk ke dalam implementasi sila kedua? Karena dalam sila kedua ini lebih condong ke dalam nilai kemanusiaan yang tadi mungkin sudah disinggung. Kemanusiaan sendiri itu bisa diartikan sebagai sikap universal umat manusia untuk memperlakukan manusia lainnya dengan
sesuai dengan hakikat manusia dan juga bersifat kemanusiaan. Nah, jadi salah satu contohnya itu adalah saling membantu satu sama lain begitu. Karena contoh ini tuh termasuk ke dalam etika dan juga rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia satu dengan yang lainnya begitu, dan juga contoh ini tuh bernilai positif. Nah, ini adalah video sejumlah mahasiswa di Bandung yang menggelar aksi penggalangan dana di jalan PHH Mustafa Bandung ya. Mereka menggelar aksi penggalangan dana ini sebagai bentuk kepedulian serta untuk meringankan beban korban banjir dan letusan Gunung Sinabung pada 10 tahun silam. Dan ini salah satu contoh video pengimplementasian sila kedua. Masyarakat dan beradab. Rasa kemanusiaan melayani manusia sebagaimana dirimu sendiri. Semua hukum bersumber kepada itu. Mencintai manusia sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Jadi ukuran adil adalah dirimu sendiri. Kalau kita baca kitab suci mengarah ke situ agar kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri. Dalam bahasa kita dikatakan lakukanlah apa yang kamu senang kalau orang lain melakukan pada dirimu. Jangan melakukan pekerjaan yang kalau orang lain kamu benci melakukan itu pada dirimu. Itu selesai. Kalau kita sakit hati dengan orang kita tidak tahu, ya tapi jangan ngomongin. Kamu sakit di tipu ya dari menipu. Kalau saudara ditipu, pemaaf. Itu habis. Bukan itu balas tipu, nah. Maafin ala nas, memberikan maaf, pakai sama apa? Itu wise-nya itu saudara yang menjadi saya. Kan ini yang tidak ada dalam agama ini. Masalah memandang manusia ini sebagai satu makhluk yang mesti dikasihi. Jangan sektarian pada golongannya. Robinas. Robinas. Manusia sebenarnya mendapat rahmat, berkah. Dicari itu. Jadi mengutamakan orang yang mengikutinya daripada diri sendiri. Dia menjadi pelayan. Manusia adil. Manusia adil sini nggak pandang golongan, hukum nggak pandang agama, hukum yang berada di awal. Semuanya adil yang bisa menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Apa disebut dalam pada nabi-nabi itu disebut. Nah, jadi itu merupakan video mengenai bentuk nyata dari kemanusiaan. Notice gak sih di sini itu disebutkan banyak ayat dari agama, ya kan? Ada tadi mungkin dari Kristen, Protestan atau Katolik. Jadi di video ini sebenarnya mengandung prinsip yang saya temukan, namanya itu Golden Rule. Golden Rule itu artinya prinsip emas. Prinsip emas itu berarti suatu prinsip mengenai etika yang dasar, yang bisa ditemuin di berbagai ajaran agama dan juga budaya, juga di filosofi yang ada di dunia. Pokoknya di semua, di mana-mana itu ada tentang prinsip itu. Apa sih ajaran yang ada di prinsip itu? Di Golden Rule ini menyatakan dan mengajarkan hal sederhana, yakni untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka, seperti apa yang sudah disebutkan di sini. Karena gak ada kan di antara dari kita yang pengen digalakin atau didiskriminasi ataupun dilakukan hal buruk sama orang lain. Coba ada gak misal dari kalian, aku udah baik-baik sama mereka, tapi mereka menghina kita, kita tuh malah suka dihina. Iya, aku dihina, gitu. Bisa ada. Aneh kan? Nah, bahkan hal ini memanusiakan manusia, di mana seharusnya kita itu melakukan kebaikan,
yang kita dapatkan ke diri sendiri itu diajarkan di hampir semua agama. Harusnya semuanya ya, karena agama itu pada dasarnya mengajak dan mengajarkan ataupun mengarahkan manusia ke jalan yang baik kan, melakukan kebaikan dan hidupnya lebih terorganisir. Itu kan tujuan adanya agama. Nah, maka dari itu agak aneh gitu kalau misalkan ada yang melakukan kebaikan terus kejahatan terus, misalkan genosida atau apalah, bingung kan mereka agamanya apa, soalnya kan nggak ada yang mengajarkan begitu loh. Nah, sebagai buktinya ada beberapa ayat kan di sini yang sudah disebutkan mengenai bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia, karena kita semua pastinya manusia. Bukan lagi tinggal 2 menit lagi. Ya Ibu coba Pak. Terima kasih Ibu. Contohnya di surat ini untuk umat Kristen mungkin ya, ada di surat Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu di hadis kita, hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi juga, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Gitu. Demikian informasi dan hasil diskusi yang bisa kami paparkan. Dikarenakan waktunya sudah habis, waktunya kita untuk beribadah karena kita umat yang beragama, masya Allah. Maka sesi tanya jawabnya tidak dilakukan hari ini ya, tapi minggu depan. Jadi boleh persiapkan, tapi jangan banyak. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas atensi dari kalian. Wassalamualaikum.